Karena ketika di akademisi, kita kadang idealis karena ada ulasan teori. Ya. Tapi ketika berhadapan dengan di lapangan, apakah idealisme itu terjaga? Nah, motivasi saya untuk terlibat dalam penyelenggara adalah menguji idealisme itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, halo sahabat Bawaslu Kota Makassar. Bagaimana kabar Anda semua? Kami berharap semoga senantiasa sehat walafiat ya. Perkenalkan, saya Dem Bawas selaku host. Senang rasanya kali ini kami bisa menyapa sahabat-sahabat melalui edisi perdana podcast Bawaslu Kota Makassar. Segmen ini akan intens hadir menyapa sahabat-sahabat sebagai salah satu media informasi dan edukasi sekaitan dengan kepemiluan dan pemilihan. Untuk itu, agar sahabat-sahabat tidak ketinggalan informasi dari kami, silahkan like dan subscribe video podcast kami dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya sahabat. Nah, karena ini adalah edisi perdana, maka kami dari tim kreatif menghadirkan orang yang istimewa di Bawaslu Kota Makassar ini. Siapakah dia? Beliau adalah Ketua Bawaslu Kota Makassar, Bapak Dr. Abdillah Mustari SAG MAG. Selamat pagi, Pak Ketua. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Tadi waktu perjalanan dari rumah ke kantor apa menemukan macet? Alhamdulillah lancar, aman. Alhamdulillah. Sahabat Bawaslu, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kemudian ada yang Pak Ketua katanya kalau sudah dapat cintanya selanjutnya terserah Anda. Wah, alhamdulillah, barakallah. Nah, makanya untuk lebih mengakrabkan suasana ini, sahabat-sahabat sekalian, saya akan membacakan biografi singkat dari beliau. Nama beliau adalah Dr. Abdillah Mustari SAG MAG. Beliau adalah akademisi di Universitas Islam Negeri Al-Diyah Makassar. Kemudian beliau tempat tanggal lahir beliau di Tanah Beru Bulukumba 10 Juli 1973. Alamat BTP Blok A4 nomor 32. Kemudian beliau beristrikan Ibu Haryani SPD MPD, seorang PNS ya Pak Ketua. Kemudian beliau memiliki 4 anak yang sulung sudah semester 4 ya Ketua? Semester 6. Oh, semester 6. Ya. Sebelum beliau menjadi anggota Bawaslu Kota Makassar, beliau pernah menjabat sebagai ketua jurusan perbandingan mazhab dan hukum pada Fakultas Syariah Universitas Makassar. Kemudian di tahun 2004 beliau pernah menjadi anggota Panwascam di Kecamatan Taulandri ya Pak Ketua? Biringkanaya. Oh, Biringkanaya. Ya. Selanjutnya di tahun 2017 beliau terpilih menjadi anggota Panwaslu Kota Makassar. Kemudian di tahun berikutnya setelah Bawaslu menjadi badan, beliau terpilih kembali menjadi anggota Bawaslu Kota Makassar dan saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Bawaslu Kota Makassar. Itulah tadi biografi singkat dari Ketua Bawaslu Kota Makassar. Pak Ketua, kalau dilihat dari biografi Pak Ketua, utamanya pengalaman Pak Ketua sebagai penyelenggara, tadi saya sebutkan bahwa pernah menjadi anggota Panwascam di Biringkanaya. Kemudian di tahun 2017 Pak Ketua terpilih menjadi anggota Panwaslu Kota Makassar. Kemudian tahun berikutnya terpilih menjadi anggota Bawaslu Kota Makassar. Nah, mungkin di luar sana Pak Ketua, sahabat-sahabat Bawaslu, mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih yang menjadi motivasi dari seorang Abdillah Mustari tertarik menjadi penyelenggara? Sedangkan kalau penyelenggara itu tentu waktu kita banyak tersita untuk mengurusi pemilihan. Kadang kita harus keluar pagi, pulang pagi. Kemudian ada juga istilah yang dulu beredar di kalangan penyelenggara bahwa jangan tanyakan kapan abang pulang, abang pergi bersama penyelenggara, abang pergi bersama penyelenggara pemilu. Nah, kira-kira apa motivasi dari seorang Abdillah Mustari tertarik menjadi penyelenggara? Menguji idealisme. Siap. Di tataran akademik, idealisme itu kadang terbangun dari teori. Tapi dalam penyelenggara, idealisme harus dipraktekkan. Dan menjadi penyelenggara itu harus seiring dengan idealisme dengan apa yang dilakukan. Jadi motivasinya adalah menguji idealisme. Ya, karena ketika di akademisi kita kadang idealis karena ada ulasan teori. Ya. Tapi ketika berhadapan dengan di lapangan, apakah idealisme itu terjaga?
Nah, motivasi saya untuk terlibat dalam penyelenggara adalah menguji idealisme itu. Ya, menguji dirimu sebagai seorang akademisi ya Pak Ketua. Benar. Berarti kebenaran itu secara di tataran akademisi tentang kebenaran, tentang apa yang benar itu kadang diutarakan dengan berbagai teori. Tetapi ketika dalam prakteknya, kadang teori terkalahkan dengan praktek yang sesungguhnya. Nah, kita ingin berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam konsep teori ini, kemudian dalam prakteknya dilakukan seperti selayaknya. Nah, itu yang menjadi kalau motivasi saya, akankah idealisme ketika di dalam dunia kampus, kemudian di dunia praktis seperti penyelenggara, itu terjaga tidak? Ya, itu. Ya kan kalau kita menghitung dari tahun 2004 sebagai penyelenggara sampai hari ini Pak Ketua ya, Insya Allah. tentu Pak Ketua sudah punya banyak pengalaman, sudah malam melintang di urusan penyelenggaraan pemilu. Nah, kira-kira dari rentetan tahun itu mungkin ada pengalaman berkesan yang Pak Ketua pernah alami sebagai penyelenggara pemilu. Setiap periode mempunyai pengalaman masing-masing. Itu yang menarik Pak Ketua. Iya, setiap periode punya pengalaman masing-masing. Setiap ajang kontestasi juga ada pengalaman masing-masing, warnanya berbeda. Ya. Jadi kita terbiasa kemarin udah itu tahun 2024, maaf tahun 2004. Mungkin levelnya berbeda, dengan kontesnya juga berbeda, warnanya berbeda. 2017 juga berbeda. Ya. Kita ini di Panwaslu dan Bawaslu itu kita sudah mengalami 3 kali pemilihan dan 2 kali pemilu. Ya. Masing-masing berbeda. Dan saya pikir makin banyak ragam perbedaan terhadap ajang kontestasi, ini memperkaya kita tentang bagaimana cara untuk menerapkan regulasi sebagaimana mestinya. Ya. Jadi saya pikir regulasi kita tetap 2017 sampai 2000 tahun bahkan untuk menjelang pemilu 2024 ini sama. Undang-undang pemilihan masih sama. Undang-undang 10. Kemudian undang-undang pemilu masih Undang-undang nomor 7. Ya. Pertanyaannya, kenapa sampai berbeda? Ya. Aktornya juga berbeda. Aktornya berbeda. Caranya juga orang betul. berbeda. Caranya berbeda. Itu dia. Jadi cara itu ditentukan oleh siapa aktornya. Benar. Siap. Semakin siap aktornya, maka caranya pun juga semakin siap dan tentu akan mendukung kinerja-kinerja ke depan. Insya Allah, insya Allah. Nah, Pak Ketua, ini mungkin menarik ini mengkutip ini. Bagaimana tanggapan keluarga, baik itu istri atau anak sebagai seorang penyelenggara? Kan tentunya yang namanya kan penyelenggara kan harus kasih waktu ke situ. Mungkin waktu untuk keluarga itu sangat kecil, sangat sedikit. Gimana? Mungkin ada betul. Kenapa Bapak itu terlalu lama? Kita atau bagaimana Pak Ketua? Silakan. Mereka sudah terbiasa. Terbiasa Ketua. Iya, mereka sudah terbiasa kehidupan di keluarga dengan apa. Jadi gini, waktu di kampus juga mereka juga sudah paham bagaimana modelnya ayah saya, suami saya, mereka sudah paham. Jadi saya pikir dengan kita bergabung menjadi penyelenggara, cuma medannya yang berbeda, tetapi esensinya prinsip dan karakter abdillahnya itu tetap sama. Tidak. Jadi saya pikir persoalan waktu juga ya, walaupun di penyelenggara kadang banyak menyita waktu, dengan waktu yang kita ini kan biasanya penyelenggara mengenal hari kalender, sementara waktu di kampus kita mengenal hari kerja. Nah gitu. Jadi saya pikir keluarga juga anak-anak paham dengan itu. Mungkin ada tips Pak Ketua atau cara? Ya istilahnya kita berbagi dengan sahabat-sahabat ini bagaimana siap. Ada tipsnya mungkin, ada mungkin tipsnya cara bagaimana caranya tetap mengakomodir keinginan keluarga dengan aktivitas yang begitu padat. Di penyelenggara itu ada prinsip kejujuran, ada prinsip keadilan, ada prinsip integritas. Jangan sampai itu di penyelenggara prinsip itu dibangun tapi di keluarga tidak. Nah, prinsip itu sejokianya itu lahir dari keluarga. Jadi selama ini sebelum jadi penyelenggara ada kejujuran di kalangan keluarga, ada integritas yang dibangun di antara anggota keluarga. Nah, ketika masuk di ranah penyelenggara itu tak asing lagi. Hal biasa. Dari Pak Ketua. Artinya keluarga sudah hilang menghibahkan waktunya Pak Ketua untuk mengurusi pemilu. Walaupun kita kadang jarang di rumah, tapi insya Allah mereka aman. Mereka merasa aman ditinggalkan. Oke Pak Ketua. Ini kita sudah masuk ke ranah Bawaslu, Pak Ketua sebagai lembaga. Siap,
mungkin ada sebagian orang yang bertanya-tanya, kok Bawaslu kemudian turun ke provinsi ada 7, ada 5, kemudian turun lagi ke kabupaten kota ada 5, ada 3. Nah, mungkin banyak yang bertanya-tanya, kok seperti itu. Nah, mungkin kesempatan ini sebagai Ketua Bawaslu Kota Makassar, mungkin Pak Ketua bisa menggambarkan bagaimana sih profil Bawaslu Kota Makassar itu, di mana dia posisinya. Jadi tentang jumlah komisioner di tingkat pusat, provinsi dengan kabupaten kota itu diatur dalam undang-undang. Jadi kebetulan di Kota Makassar sebagai bagian dari kabupaten kota, di undang-undang menyebutkan tentang jumlah komisioner 5 atau 3. Ya. Terkait dengan jumlah 5-nya, itu terkait dengan memperhitungkan tentang jumlah penduduk dan keluasan daerah. Nah, kebetulan Makassar banyaknya jumlah penduduk, sehingga memenuhi syarat untuk menjadi 5 komisioner. Ya, divisi apa sih, Pak? Divisi-divisi. Nah, divisinya kebetulan sekarang ini masih ada perubahan divisi, tapi kita masih mengacu dengan divisi dengan regulasi yang lama, bahwa divisi itu ada 5 untuk komisioner 5 orang. Divisi SDM, divisi pengawasan, divisi hukum, penyelesaian sengketa, dan penanganan pelanggaran. Nah, 5 divisi ini yang bekerja, kami dari komisioner itu berbagi divisi-divisi ini. Ya. Pak Ketua sendiri mengampu divisi. Kebetulan teman-teman mengamanahkan kepada saya mengampu divisi SDM. Jadi SDMO. Ya, koordinator divisi sumber daya manusia dan organisasi. Divisi SDM, Pak Ketua ya. Kalau selama Pak Ketua mengampu divisi SDM ini, bisa mungkin diceritakan hal-hal apa saja yang istilahnya bisa menjadi sesuatu yang kita anggap sebagai hal yang luar biasa telah dibangun khususnya dalam pengembangan Bawaslu ke depan. Iya. Kalau hal yang luar biasa, saya pikir kita tidak bisa menilai tentang apa luar biasa yang kita lakukan. Penilaian luar biasa itu kita berbuat sajalah apa yang terbaik untuk lembaga ini, apa yang terbaik untuk penyelenggaraan ini. Persoalan menilai apa yang terbaik, silakan teman-teman untuk dan para sahabat yang lain untuk menilai tentang kinerja Bawaslu Kota Makassar. Kami tidak boleh ada bahasa basi mengatakan puji ale. Nah, jadi tidak benar itu. Biarkan masyarakat yang menilai. Dan sebagai lembaga, kita lembaga publik, terbuka untuk menerima kritikan dan masukan. Ya, Pak Ketua. Tadi kan seluruh Indonesia telah melaksanakan apel siaga untuk menghadapi tahapan pemilu 2024 ini. Tadi juga kita Bawaslu Kota Makassar sebelum mengikuti kegiatan Zoom apel di Bawaslu RI, kita telah melaksanakan apel dan itu dihadiri semua oleh seluruh stakeholder di ada Bawaslu Makassar. Nah, jadi di masyarakat itu Pak Ketua masih ada yang beranggapan bahwa itu Bawaslu nanti ketika ada tahapan baru bekerja. Jadi kalau tidak ada tahapan tidak bekerja. Nah, otomatis ya ketika seperti itu orang mungkin setelah ada pilkada tidak ada dikerja Bawaslu. Nah, ini mungkin juga perlu klarifikasi dari penjelasan. Sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Makassar selama tidak ada tahapan ini? Daim Bawas, membangun manusia itu sulit. Kalau bangun bangunan bisa diukur tentang berapa jangka waktu bisa diselesaikan. Tetapi membangun manusia tak dapat diperhitungkan tentang berapa jangka waktu. Bawaslu hadir di non tahapan bukan berarti tak bekerja. Tapi Bawaslu berupaya ada 3 fungsi pokok Bawaslu: cegah, mengawasi, menindak. Kunci pencegahan kunci pencegahan ini itu kita lakukan di non tahapan. Mengerti orang untuk tidak bermanipolitik misalkan, itu tidak instan. Perlu pendekatan. Perlu banyak hal yang bisa kita lakukan kepada masyarakat. Masyarakat diberitahu, diceramai hari ini, tahu itu, paham dia. Tapi ketika dia didatangi oleh tim sukses dan kemudian diberi amplop, pertanyaannya, mampukah dia bertahan untuk mengatakan jangan? Boleh jadi dia berkata,
Ya, jangan, tapi belakangan diambil. Ya. Ataukah diambil tak mencoblos orangnya? Iya. Ataukah mengambil semua yang datang dan kemudian menentukan pilihannya? Pilihannya. Sementara Bawaslu lain, Dem Bawas. Iya, iya. Baru di Bawaslu menegakkan prinsip ketika mendatangi hal seperti itu, Iya. tolak uangnya, laporkan orangnya. Iya, orangnya. Mampukah kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang jargon itu? Butuh waktu, Dem Bawas. Dan itu dilakukan selama 6 tahapan Pak Ketua ya? Iya. Artinya selama 6 tahapan ini sahabat-sahabat Bawaslu tetap bekerja, Bawaslu tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan khususnya dalam bagaimana membangun masyarakat untuk menolak politik uang. Begitu mungkin kira-kira. Itu salah satu isu. Ya, salah satu Bawas. isu. Ya, ya. Kita kan ada beberapa isu pencegahan. Ya. No sara, no hoax, No hoax, ya. no kekerasan. Ya, ya. Ya. No money politik. Ya. Gitu. Jadi kita berupaya untuk melakukan cara atau melakukan edukasi dengan masyarakat terkait dengan isu-isu ini. Sampai hari ini pun kita masih diwarnai dengan pekerjaan itu untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Sangat sulit masyarakat untuk didekati, sangat sulit nilai ini dibangun. Ya, terlebih kita sepertinya berada dalam situasi masyarakat yang sulit untuk mempercayai orang. Sulit untuk mempercayai orang, sulit untuk mengatakan bahwa lambu gini orang. Kebanyakan orang berkata jekong ini orang. Penyelenggara lagi Dem Bawas, Ya. itu cenderung dicurigai untuk jekong. Ya. Iya. Padahal semestinya penyelenggara harus bagaimana supaya selalu berintegritas Iya. dimanapun dan kapanpun situasi itu. Maka kita sering bangun begini, pemilihan atau pemilu yang bermartabat itu harus diselenggarakan oleh penyelenggara yang berintegritas dengan proses yang bermartabat. Maka hasilnya pemilu atau pemilihan yang berintegritas dan bermartabat. Luar biasa Pak Ketua. Ya, makasih. Menarik sekali perbincangan kita di edisi perdana ini. Nah, karena ini edisi perdana Pak Ketua, Siap, sebagai Dem Ketua Bawas. Bawaslu Kota Makassar, apakah Pak Ketua punya kesan dan harapan dengan hadirnya segmen podcast Bawaslu Kota Makassar ini? Wow, saya sebagai Ketua Bawaslu Kota Makassar mengapresiasi teman-teman staf Bawaslu Kota Makassar, kalian the best. Luar biasa. Ajang ini, media ini adalah salah satu media yang kita perlu maksimalkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Media ini mungkin banyak digandrungi oleh anak muda. Maka segmen kita untuk media ini berupaya untuk mendekati segmen anak muda ini. Nah, kepada teman-teman, kepada para pemilih pemula atau orang tua yang merasa muda, Ya. iya, jangan lupa like dan subscribe. Ya, like dan subscribe. Nah, dukung media Bawaslu Kota Makassar untuk memperbanyak dan melakukan edukasi dengan masyarakat dengan informasi-informasi tentang pemilihan dan pemilu, supaya tidak ada dusta di antara kita. Ya, betul. Iya, masyarakat kita bangun kepercayaannya, proses kita kawal sesuai dengan aturan yang ada, dan kita berharap mudah-mudahan kelak yang terlahir adalah pemimpin yang bermartabat dan berintegritas. Dan kelak, ya, ketika ini kita lakukan, kita menunggu keberkahan dari Allah. Kenapa? Tidak ada yang jekong. Ya. Insya Allah Pak Ketua. Ya, makasih. Ya. Dem Bawas. Wah, luar biasa diskusi kita Makasih, pada Dem edisi Bawas. podcast kali ini. Tapi ya waktu juga lah yang membatasi kita Pak Ketua. Tentu Siap. ada banyak program yang kita harus kerjakan, bukan hanya ini. Kita dibatasi oleh waktu. Tapi insya Allah ke depan mungkin kita akan mengundang lagi Pak Ketua untuk hadir di sini untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, cerita dengan sahabat-sahabat. Ewa Ya, Dem insya Bawas. Allah. Sampai Bawaslu, akhirnya cukup sampai di sini dulu pertemuan kita dalam edisi perdana podcast Bawaslu Kota Makassar ini. Saya Dem Bawas beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kita akan bertemu lagi pada edisi podcast selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki.